Sekarang kita lanjut setelah dari atas di puncak Gunung Balak, kita sekarang menuju ke Watu Songo atau Batu Sembilan, peninggalan dari Wali Songo, tempat pertemuan dengan Syekh Subakir. Letak dari Watu Songo ini masih berada di lereng Gunung Balak. Simak terus ya kawan-kawan. Alhamdulillah kita sudah sampai di tempat kedua yang tadi dibilangkan oleh Mbah Goib, yang tadi dibisikkan oleh dari alam goib, tempat dimana Syekh Subakir bertemu dengan para wali songo. Langsung saja kita ke tempat. Yuk. Jalan terus ini, Mas. Bah, jalannya mana ini, Bah? Terus saja. Terus ini nanti belok ini, belokan itu. Jalannya Mas. Oh, sini. Ya, ini. Benar, Bah. Ini tempatnya, Mas. Yang tadi saya katakan bahwa di sini ada tempat dulu-dulunya untuk pertemuan para wali-wali. Para wali-wali Allah, khususnya para wali Songo yang berada di Jawa ini. Mari kita ke sana, Mas. Ya, Mbak. Ini pintu masuknya, Mas. Nah, ini di sini ini batu-batu ini sebenarnya dulunya itu batunya itu di tanah semua, Mas. Ini sudah diperbaiki, dikasih batu bata ya. Dulunya saya pertama kali ke sini tuh batunya itu masih di bawah ini, Mas. Ini dulu tempat, kalau menurut prediksi saya itu dulu ini untuk tempat pertemuan para wali Songo dengan Syekh Subakir. Ini batu ini dan ini. Nah, kalau Syekh Subakir biasanya dulu duduknya di sebelah sana, Mas. Ini, Di sana, ya, di sana tuh. Oh, di sana. Nah, itu ada batu lagi. Nah, itu. Oh, itu. Mari kita masuk ya, Pak. Ya. Mas. Nanti kita sambil ngobrol-ngobrol. Sandalnya dilepas lah. Oh iya. Dulu kalau setahu saya dulu ini tempat duduk Syekh Subakir di sini. Ini tempat Syekh Subakir pada waktu ada pertemuan atau perkumpulan atau musyawarah apa dengan para wali-wali Songo. Itu di sini. Kalau di sekitar sini dulunya itu ya banyak pohon-pohon besar dan rumput-rumput belukar lah istilahnya, dikelilingi oleh pohon-pohon dan rumput-rumput yang tinggi, biar nggak terlihat oleh siapapun bahwa ada pertemuan para wali Songo. Coba kita keliling juga, Mas. Nah, batu-batu ini tempat duduknya para wali-wali Songo dulu ketika pada waktu itu. Mungkin kita bisa sambil duduk sambil ngobrol bisa. Kalau ada tanya jawab bisa. Ya. Ini kemungkinan yang wali Songo yang ibaratnya generasi yang keberapa, Mas? Kalau setahu saya dari mata goib saya itu posisinya melihatnya itu di sini itu saya melihat ada wali Songo termasuk kayak Sunan Kalijogo, Sunan Muria itu. Oh ya. Di sini. Nah, posisinya di sini itu
memang menjadi tempat untuk pertemuan para wali songo dengan Syekh Subakir. Pada waktu itu Syekh Subakir masih menetap di daerah Gunung Bala ini. Daerah ini namanya juga dinamakan Desa Bala. Oh, di sini masih balak, Pak? Iya, ini masih wilayah daerah Bala. Kalau di sini tuh ya ini tempatnya gini. Ini sebenarnya tidak ada yang jaga atau kudam-kudam, itu enggak ada. Sini, Pak? Ya, yang ada itu cuma energi kekuatan gaib yang sangat beraura dan berlapis-lapis sangat lapisannya sangat kuat gitu. Ada warna biru, ada warna putih kayak pelangi gitu. Itu di sinilah. Jadi banyak kemungkinan besar yang namanya para wali-wali itu kan pada zaman dulu itu kan posisinya sering zikir, banyak berzikir. Lah posisinya dia sambil duduk, sambil ngobrol, sambil bermusyawarah, itu posisinya sambil berzikir kan dia juga mengeluarkan semacam kayak energi. Nah di sini juga masih ada sisa-sisa dari energi para wali-wali loh, khususipun para wali songo. Dan kalau setahu saya pada waktu itu Sunan Kalijaga itu biasanya duduk di sini. Nanti Sunan Kalijaga biasanya duduk di situ, dekat dengan Syekh Subakir pada waktu itu. Kalau menurut mata goib saya, posisinya ini sekarang banyak batu-batu. Kali posisinya dahulu itu bukan batu, semua itu tanah. Tanah, tidak ada batu-batuan ini. Semua tanah, warnanya itu gembur kayak tanah, warnanya coklat semua merah kayak batu bata di lembut gitu pada waktu itu. Tapi Dan ini kemungkinan pada waktu ini kan posisinya udah dibangun, iya. udah diperbaiki, udah direnovasi menjadi seperti begini. Oh ya, Mbah mau tanya, Iya. untuk posisi batunya itu berarti kalau yang sekarang ini udah dipindah-pindah atau gimana itu, Ya Mbah? sebenarnya Atau posisi aslinya? kalau posisi aslinya enggak seperti di situ. Oh, Ini udah dipindah kelihatannya. Biasa kalau dulu pertama kali itu saya kesini itu pada zaman itu sini pagar aja masih pagar dari pring, oh, dari bambu. Nah posisi tanahnya itu enggak ada kerikil-kerikil, enggak ada. Terus batu-batunya itu terletaknya enggak teraturan kayak gitu. Kalau sekarang kan seperti ditoto dan ada batu-batanya gitu. oh, kalau dulu kemungkinan nggak teratur atau bentuknya melingkar atau gimana ya, Mbak? Ya bentuknya bukan melingkar tapi kayak sini lurus terus sini berhadapan-hadapan, terus sini gini kayak kursi. Kayak Bisa yang duduk di sini bisa menghadap sana, yang duduk sini bisa menghadap ke sini. iya. Itu kalau dari cerita atau dongeng atau legendanya dari orang-orang sini itu juga memang mengatakan bahwa di sini inilah tempatnya pertemuan antara Wali Songo dengan Syekh Subakir pada waktu itu. Dan dalam mata batin saya, mata goib saya juga melihat posisi pada zaman itu, pada waktu itu di sini itu dikelilingi rumput-rumput dan pohon besar gitu. Mbah, kalau untuk pertemuan yang di sini berapa kali ya, Mbah, kira-kira? Atau sering? Sebenarnya kurang paham ya Mas. Oh iya. Soalnya posisi saya pada waktu sekarang ini juga Iya. dalam mata goib saya itu tetap melihat, posisi melihatnya itu cuma ada yang wali-wali 9 itu duduk di sekitar sini gitu. Tapi kalau dalam ibarat istilahnya kayak dimensi lorong waktu bisa dikatakan seperti itu. Pada waktu tadi saya membuka pikiran saya langsung dan mata goib saya itu langsung menuju ke dimensi waktu, lorong waktu pada tahun itu, pada waktu itu posisinya ada Sunan ini tempatnya Sunan Kalijaga di sini, di situ itu Syekh Subakir duduk di situ, terus di sini wali-wali yang lain itu duduk di sini. Kemungkinan besar juga sebelum Wali Songo antara Sunan Kalijaga itu
mungkin wali-wali Songo yang dulu-dulu sebelum Wali Songo ini terakhir itu mungkin ya saya walau alam, soalnya di sini saya nggak terlihat gitu, nggak melihat. Yang posisi saya melihatnya cuma antara masih Wali Songo yang seperti Sunan Kalijogo itu. Oh iya. Posisinya ya di sini tuh auranya memang banyak energi positif, antara energi positif dan antara ground. Sebab antara energi dengan ground itu lain. Kalau energi itu semacam kayak pertemuan positif dengan negatifnya, tapi kalau ground itu ada sumber alamnya, antara angin dan antara air dan antara tanah, itu dinamakan ground, bukan energi. Kalau energi itu kita manusia, sebagai tubuh manusia itu kekuatannya negatif positif, dan alam itu kekuatannya negatif dan positif. Nah, tapi kalau namanya energi ground itu ada positif juga ada negatif. Tapi kebanyakan yang namanya ground itu pasti positif gitu deh. Seperti apa ya, kayak air bisa menimbulkan cahaya atau menjadikan semacam energi listrik, itu karena ada ground dari alam, antara tanah, air, api, angin. Sedangkan manusia sendiri kalau tidak ada angin, ya kita juga mungkin nggak bisa bernapas atau gimana, iya kan? Selain ground energi alam, ada tanah, ada api, ada air, ada angin, itu juga masih ada molekul-molekul. Nah, mungkin bisa pada waktu itu, pada lorong waktu itu, di sini ini banyak auranya, warna-warna kayak macam warna pelangi itu ada di sini. Dan apabila tempat ini untuk berkonsentrasi atau memfokuskan diri, termasuk juga mengolah rogo atau mengolah rogo jiwa raga manusia, bisa berkonsentrasi dalam meditasi, itu kemungkinan besar bisa menimbulkan di sekitar sini itu akan timbul seperti asap berwarna kayak salju itu, tapi berwarna putih dan biru. Entah Putih itu dan namanya biru. apa, kalau dalam keilmuan atau kanuragan namanya apa, saya juga kurang paham. Di sini juga masih pada waktu saat ini juga kadang ya seperti kiai-kiai di sekitar sini ya, kadang kalau ngobrol, kalau berbincang-bincang apa yang penting, kemungkinan juga sering datang ke sini, insya Allah tanya kayak gitu. Memang ini juga termasuk batu-batunya yang masih asli, peninggalan dari zaman wali-wali, mungkin batu-batunya yang besar. Kalau batu batanya saya lihat itu posisinya batu batanya masih batu bata zaman sekarang ini. Bukan buat duduk ya Mbah, mungkin buat apa ya, agar lebih tinggi gitu ya Mbah ya, biar enggak, kalau ibaratnya enggak, kalau zaman dulu belum ada kursi, iya, maka digunakan batu itu untuk duduk. Iya. Jadi saya istilahnya kalau di sini kan memang dulu ya termasuk daerah wilayah pereng-pereng, banyak istilahnya banyak pohon-pohon besar, dan di tempat ini juga sekarang kan udah ada kayak pondok pesantrennya dekat dengan sini. Di pohon-pohon ini juga nggak ada, saya nggak melihat makhluk astral. Mungkin ya enggak nganu toh Mbah. Kalau nggak ada. Iya. Tapi cuma saya posisi melihatnya itu posisi kayak ada, ya itulah dulu-dulunya tempat untuk duduk para wali-wali. Iya. Mungkin ada yang bertanya atau apa gimana? Cukup sekian. Apa ya, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin kalau ada kekurangan atau kelebihan itu dari Allah. Kalau kekurangan mungkin dari badan saya sendiri, karena saya juga masih belajar. Ya namanya kita juga, saya juga bukan cuma terawangan, juga masih
belajar, apalagi mata batin saya belum bisa. Saya menyebutnya mata goib karena saya namanya juga Mbah Goib. Ya. Udah Bisa dirasakan auranya bagaimana. adem Mbah. Iya, Sebelum nanti teman. kita meditasi nih ya. Ya nggak apa-apa mas. Siap. Kita coba nanti buat Berinteraksi istilah dengan Allah. kita bermeditasi dalam ritual atau gimana, boleh-boleh aja, tapi sebentar saja lah ya. Iya. Sekuat kita, semampu kita, nggak apa-apa. Ya dah, begitu aja. Mungkin lain waktu bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi ya. Ya Mbah. Kita cari lokasi yang gimana gitu. Ya.